bergabung yang terberkati boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share. Pagi hari ini apapun keadaan kita, mari kita mau memuji Tuhan. Ya, karena ketika kita memuji Tuhan, kita melepaskan roh kita dari setiap belenggu-belenggu negativitas ya. Ya, terima kasih Kakak Javi, salam toleransi juga. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Selamat pagi Ibu Evi Lampus, selamat bergabung. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Sesungguhnya ketika kita memuji Tuhan itu kita sedang melepaskan kuasa Tuhan ya dalam secara spirit. Atmosfer kita yang gelap berubah menjadi terang karena ketika kita memuji Tuhan ada hadirat Tuhan yang turun, dan hadirat Tuhan itu adalah terang. Terang itu selalu mengusir kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan itu hilang. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi hari ini ya, kita mau menyembah Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kehormatan dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia.
Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari datanglah Roh Kudus yang manis. Datang jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Jangan lewatkan satu pribadi pun, tetapi kasih Tuhan mengalir menjamah setiap hati yang kering, disegarkan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aliran kasih Tuhan mengalir, menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Yang berbeban berat saat ini ada kelepasan, ada kebebasan demi nama Tuhan Yesus. Yang sedang khawatir, yang sedang cemas, Allah Roh Kudus, datang dan jamah setiap pribadi. Ada sukacita Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir, menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Bukakan mata hati kami, terangi mata hati kami dengan kuasa firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mari ambil alih live room ini dengan kuasa-Mu, ambil alih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Semangat ya, semangat. Kenapa? Karena setiap hari, setiap pagi ada rahmat Tuhan yang baru. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap pagi kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ya. Apapun keadaan Bapak Ibu, apapun perasaan kita ya, karena kita hidup tidak dipimpin oleh perasaan. Kita hidup dipimpin oleh firman-Nya, dipimpin oleh janji-janjinya. Jadi oleh sebab itu kita selalu ada alasan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sesungguhnya kita sedang mendeklar ya. Mendeklar bukan hanya saja kepada apa yang kelihatan ya, tetapi kepada roh-roh yang gak kelihatan. Karena hidup kita ini bukan hanya dipenuhi oleh yang kelihatan ini, tetapi firman Tuhan berkata apa? Perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang di udara yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji kebesaran Tuhan, kita sedang setuju dan kita sedang mendeklar kepada dunia roh bahwa Tuhan kita lebih dahsyat, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, dari musuh-musuh kita ya. Musuh-musuh kita yang bikin kita depresi, yang bikin kita negatif ya. Kita declare bahwa Bapa kita yang di surga itu lebih dahsyat. Ya, shalom Kakak Meidalena, terima kasih. Ya, sudah bergabung. Kakak Ignition Cell juga ya, terima kasih sudah bergabung. Kakak Pimping, selamat bergabung ya. Kakak Mulyadi, semua Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Boleh bantu subscribe, nanti besok-besok kalau saya live ada pemberitahuannya ya. Terima kasih juga Kakak Estina yang sudah sangat setia bangun pagi ya untuk mencari Tuhan. Luar biasa dahsyat. Oke, hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat penting bagi kita ya. Yang sangat penting, yang akan membebaskan kita dari penjara sakit hati, dari penjara kebencian. Ya, tentang pengampunan, karena pengampunan ini adalah topik yang sangat penting sebagai orang Kristen. Apabila kita ingin hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan berkat Tuhan, dan bahkan
Jikalau kita ingin menerima hidup yang kekal, tidak bisa tidak, adalah kewajiban kita untuk mengampuni. Memang kelihatannya sederhana, sangat sederhana ya topik mengampuni. Tetapi ini saya lihat sudah menjadi pintu celah di mana setan iblis mencuri kehidupan kita, mencuri kesehatan, mencuri sukacita kita ya, bahkan mencuri berkat kita. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, sesungguhnya pengampunan itu adalah ya perintah Tuhan ya. Pengampunan itu sebetulnya bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, kita pasti akan mau mengampuni. Saya ingat ceritanya Pastor Daud Tony ya, mantan dukun sakti yang bertobat. Ya pasti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya kesaksiannya beliau. Karena dia itu kan bekas dukun, mantan dukun. Nah, ahli dalam bidang ya zaman dulu waktu jadi dukun ya ahli ya memelet orang, menyihir orang ya. Nah, satu rahasia ya apabila misalnya pasangan suami istri salah satu dipelet gitu. Nah, yang menjadi sumber bahan bakarnya supaya orang itu dipelet itu kuat ya adalah kebencian. Nah, ketika pasangannya benci sama ya pasangannya ya, misalnya suaminya yang dipelet, ketika istrinya benci sama suaminya karena suaminya sama dengan maksudnya jatuh hati dengan wanita idaman lain, ya kebencian itu yang menjadi bahan bakar. Kenapa nggak doa dan nyanyi dulu? Sudah ya kakak ya, sudah tadi udah selesai nyanyinya, udah pujiannya, udah doanya sudah ya. Ya, jadi itu yang menjadi bahan bakar untuk si iblis melayangkan sihirnya. Nah, oleh sebab itu mengapa pentingnya pengampunan itu. Jadi pengampunan itu bukan tentang orang lain tetapi tentang diri kita. Pengampunan adalah melepaskan diri kita sendiri dari belenggu penjara kebencian, belenggu penjara kepahitan. Karena ketika kita membenci orang, kita membuka pintu si iblis, setan untuk bahkan mencuri kesehatan kita. Saya menemukan banyak sekali ketika saya mendoakan orang-orang yang sakit, ya Roh Kudus memberikan pewahyuan bahwa ibu ini sakit tulang misalnya ya, karena dia memendam sakit hati yang lama, ya memendam kebencian. Kadang orang tersebut nggak sadar ketika saya tanyakan, ibu pernah ada sakit hati sama orang? Enggak, ya mungkin karena dia nggak sadar. Mungkin yang lama-lama mungkin udah puluhan tahun, tapi baru sekarang kerasa sakitnya itu. Karena ya begitulah cara kerja iblis. Ketika kita membuka celah, maka iblis itu masuk ya. Iblis itu berkuasa. Pengampunan adalah perintah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ya, kita membaca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Pengampunan adalah perintah Tuhan yang mengandung janji yang kekal. Karena ketika kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita. Saya bacakan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu, kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan.
Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, jadi di kitab Yohanes ini menjelaskan kepada kita bahwa jikalau seseorang hidup di dalam kebencian, di dalam kepahitan hati, dia itu sedang berada di dalam kegelapan, sedangkan Tuhan itu adalah terang, ya. Jadi kita hidup di luar Kristus. Masih ingat ya Bapak Ibu yang ikut acara live saya kemarin saya ada bahas bahwa tugas kita adalah meresponi kasih Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi biji matanya. Tuhan menginginkan setiap kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat 11 ya tadi Kakak Estina ya. Tetapi ketika kita menolak kasih Tuhan, bagaimana caranya kita menolak kasih Tuhan? Ketika kita menolak mengasihi sesama kita. Karena ketika kita tidak mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jikalau kita sendiri tidak mengasihi orang-orang yang kelihatan. Ya, Tuhan yang gak kelihatan gimana kita bisa mengasihinya kalau kita gak bisa mengasihi yang kelihatan. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat juga 1 Yohanes 3 ayat 15. Di sini firman Tuhan katakan bahkan lebih menekankan ya bahwa ketika kita membenci saudara kita itu kita sesungguhnya sudah menjadi pembunuh. Ya, dan tidak ada seorang pembunuh pun yang mendapatkan tempat di surga. Jadi ya terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan ya. Itu ada ayat firman-Nya di 1 Yohanes 3 ayat 15, bagaimana ketika kita membenci sesama kita, kita sudah menjadi pembunuh. Dan implikasinya itu kepada kekekalan, kita tidak akan mendapatkan tempat di surga. Ya, kelihatannya kecil, kelihatannya remeh ketika kita menolak untuk mengampuni orang. Tetapi implikasinya itu berat ya. Bukan hanya saja membuka celah bagi si iblis setan mencuri, membunuh, membinasakan kita, tetapi kita juga tidak akan mendapatkan tempat di surga. Ya. Butuh iman bagi kita ya untuk menyerahkan kepada Tuhan hak untuk membalas. Karena ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, ketika kita mungkin ya difitnah atau diperlakukan dengan tidak adil, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan membalaskannya kepada orang-orang tersebut, butuh iman percaya kepada Tuhan ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hak pembalasan kita ya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kalau Tuhan yang membalas itu lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat sesungguhnya kalau Tuhan yang membalas dibandingkan kita yang membalas. Saya mengajak Bapak Ibu melihat Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi Bapak Ibu yang belum sempat ya membuka, saya kembali akan bacakan Roma 12 ayat 19 sampai 21 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita malah berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Shalom Bu Esther. Ya, senang sekali bisa melihat Bu Esther di sini. Jadi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk berbuat baik ya. Nah, pengalaman saya ya, saya pernah berbuat baik kepada orang yang sudah nipu saya, yang sudah bohongin saya, yang sudah makan duit saya ya. Duitnya juga bukan duit kecil, tapi duitnya juga gede ya. Tetapi saya bisa saksikan di sini ya, saya berbuat baik kepada orang tersebut karena saya mengasihi orang tersebut. Ya, karena orang tersebut itu ya saudara saya sendiri. Jadi kan ya bukan kekuatan saya percaya itu Roh Kudus yang menolong saya. Jadi saya mengasihi dia. Saya sama sekali nggak musuhin dia, saya sama sekali nggak minta duitnya kembali kepada saya. Nah, apa yang terjadi ya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia menipu saya uang, ya memang cukup besar juga sih uangnya. Tetapi saya tidak membalas dia dengan kebencian, saya mengasihi dia, saya mendoakan dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, itu nipunya itu soal rumah sebetulnya ya, soal rumah. Jadi apa yang terjadi, saya ini ya diberkati Tuhan, digantikan Tuhan berlipat-lipat dari yang hilang itu. Uang yang hilang itu gak seberapa, dia nipu saya itu gak seberapa ya, tetapi Tuhan gantikan berlipat-lipat. Dan saya melihat saudara saya ini malah selalu ditipu orang. Jadi dia banyak aja kena tipu sana, tipu sini. Jadi uang hasil menipu saya, seharusnya dia bisa membeli rumah gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, satu rumah pun dia nggak ada, kondisinya menyedihkan. Jadi ya Bapak Ibu, kita nggak mau seperti itu ya, kita jangan menipu orang. Tetapi saya mau menyaksikan bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin ya. Ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada, ya benar Kakak Estina, uang panas. Jadi ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, ketika kita mau mengasihi, Tuhan itu melihat ya, dan Tuhan itu terlebih sanggup menggantikan apa yang hilang berlipat-lipat kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang disakiti ya, yang ya jangan menyimpan rasa sakit itu di hatimu, itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan apa? Ketika kita berbuat baik kepada musuh kita, bahkan kita akan mendapatkan upah dari Bapa kita. Ya, di sini tidak dikatakan mendapatkan upah di surga, enggak. Ya di surga juga dapat upah, tetapi di sini juga ya saya udah saksikan ya, kesaksian saya pribadi. Tetapi kesaksian saya itu disupport oleh firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar ya. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika kita melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita sedang bermurah hati kepada orang yang sedang menyakiti kita. Dan Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian saya kan? Itu bukan yang pertama ya, kesaksian saya itu banyak sebetulnya. Nah Bapak Ibu yang disakiti oleh pasangan juga sama ya. Ketika kita memilih untuk mengampuni pasangan kita, ya Bapak Ibu akan melihat bagaimana berkat rumah tangga dicurahkan kepadamu. Bukan hanya saja berkat secara relationship ya, secara
hubungan rumah tangga. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan kepada pasangan kita, maka Bapak Ibu bisa melihat berkat keuangan juga turun atas rumah tanggamu. Kalau nggak percaya, saksikan sendiri ya, coba sendiri ya. Saya ngomong ini not only by the book ya, bukan hanya by the book itu bukan hanya secara tertulis, tetapi by experience, tetapi juga lewat pengalaman. Dan saya juga melihat banyak ya orang-orang yang ketika mereka berbesar hati, bermurah hati, mengampuni pasangan mereka, maka saya melihat bagaimana rumah tangga mereka diberkati, bukan hanya saja secara relationship ya, dipulihkan hubungan mereka, tetapi juga secara keuangan. Ya, Lukas 6 ayat 35 sampai 36 ya. Kakak Estina terima kasih sudah bantu menyematkan. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya ya Bapak Ibu, bagaimana caranya melepaskan pengampunan? Karena ketika kita diperlakukan dengan tidak adil itu sakit ya. Ketika kita dikhianati itu sakit ya. Saya tahu ya, saya yang ngomong ini bukan cuma ngomong doang, tetapi sudah sering mengalaminya. Jadi ya memang sakit dan susah sekali kadang kita mengampuni, apalagi mengampuni pasangan gitu yang sudah berkhianat ya. Kalau mengampuni orang yang jauh kayaknya lebih gampang. Kenapa? Karena jarang ngeliat gitu ya. Tetapi kalau mengampuni orang yang dekat, yang setiap hari kita melihat, waduh kayaknya susah sekali. Apalagi kalau orang tersebut terus melakukannya gitu ya. Kalau orang tersebut bertobat, ya lebih mudah bagi kita untuk mengampuni. Tetapi kalau orang tersebut belum bertobat gitu, setiap hari kita melihat orang itu menyakiti kita, setiap hari kita mendapatkan perlakuan yang gak enak dari orang tersebut. Dan sementara firman Tuhan menuntut kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Gak mudah memang ya Bapak Ibu. Ya percayalah, saya juga pernah mengalaminya. Jadi yang ngomong ini bukan by the book only, tetapi by experience. Tetapi saya boleh pastikan kepada Bapak Ibu ya, saya bisa pastikan kepada Bapak Ibu, ketika kita mau tunduk kepada firman Tuhan, memberikan kepada Tuhan tempat untuk bagi Tuhan ya, membalaskan murkanya ya, percayalah berkat Tuhan itu turun atas kita. Jadi nggak sebanding kebencian kita, kepahitan kita, kemarahan kita itu nggak sebanding dengan kasih setia Tuhan, dengan limpahan kasih setia Tuhan, dengan limpahan berkat Tuhan yang Dia curahkan kepada kita ketika kita memilih untuk mengampuni. Ya, bukan hanya itu saja, tadi saya sudah share bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita sedang melepaskan diri kita sendiri dari belenggu penjara kepahitan, kebencian. Dan tentunya Bapak Ibu dan saya nggak mau kan kalau si iblis setan itu mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita kan. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah beri tempat kepada iblis. Ya, jangan beri tempat kepada iblis. Ketika kita membenci saudara kita, sesungguhnya kita sedang memberi tempat kepada iblis untuk memerintah dalam hidup kita. Nggak mau kan Bapak Ibu? Ya nggak mau ya, jangan ya Bapak Ibu. Ya kita lebih baik tunduk sama firman Tuhan. Lepaskan pengampunan, karena pengampunan itu adalah keputusan. Nah, siapa Bapak Ibu yang baru dengar pengampunan itu ternyata bukan masalah perasaan, tetapi masalah keputusan. Ya, percayalah yang ngomong ini bukan nggak pernah mengalaminya, tetapi sudah mengalaminya berkali-kali ya. Ya, memang nggak mudah kalau mengampuni orang
yang kelihatan, yang belum bertobat, yang selalu menyakiti kita, nggak mudah ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita mau mengampuni ya, itu adalah masalah tentang kemurahan hati ya. Ya, butuh kemurahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan butuh kerendahan hati. Nah, lo bisa butuh kerendahan hati, apa bedanya? Maksudnya apa hubungannya kerendahan hati dengan pengampunan? Iya, butuh. Ya, Kakak Bria share. Ya, benar, butuh kerendahan hati. Kenapa? Karena untuk mengampuni itu ya, kita butuh kerendahan hati untuk sadar bahwa diri kita ini ya nggak sempurna. Diri kita ini punya banyak kelemahan, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan. Ya, shalom Kakak Wonder Woman, selamat bergabung. Ketika kita sadar bahwa diri kita ini punya banyak kesalahan dan yang dosanya banyak ini Tuhan sudah mau mengampuni. Ya, kita juga mau mengampuni orang lain. Tetapi ketika kita merasa ya, saya benar kok. Ya, termasuk saya nih ngaku dosa. Tapi sudah bertobat ya sama Tuhan ya. Saya yang benar, saya nggak salah. Dia nyakitin saya. Dia yang salah, dia yang jelas-jelas salah gitu. Bapak Ibu ada yang ngalamin begitu? Ya, mungkin dia salah dalam hal itu ya. Dalam satu hal atau dua hal mungkin dia salah. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita juga nggak sempurna. Kita juga banyak dosanya, banyak kesalahannya ya Kakak Estina. Ketika kita mau mengakui itu jujur di hadapan Tuhan ya, minta tolong Roh Kudus, karena kita sendiri secara daging ini nggak mungkin bisa mengampuni orang yang nyakitin kita, apalagi yang setiap hari nyakitin kita ya. Kalau yang cuma sekali dua kali nyakitin kita ya sudahlah, toh kita juga nggak ngelihat setiap hari. Nah, orang yang dekat dengan kita itu yang susah ya, orang yang setiap hari serumah sama kita, yang setiap hari kita ngeliat, yang belum bertobat. Lebih mudah kalau orangnya udah bertobat, minta maaf, dan gak ngulangin lagi. Ya, lebih gampang bagi kita untuk mengampuni. Tetapi kalau orangnya belum bertobat, ya susah sekali. Tetapi kita mau belajar tunduk taat kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita minta tolong Roh Kudus ya, kita mau jujur sama Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, dia ada di dalam kita. Jujur ngaku sama Tuhan, sama Roh Kudus, tolonglah saya mau taat sama firman Tuhan, saya mau mengampuni. Misalnya sebutkan Bapak Ibu siapa gitu, saya mau mengampuni. Tolong saya, mampukan saya untuk mengampuni. Ya Bapak Ibu boleh nangis, boleh curhat. Roh Kudus itu dekat dengan kita dan Roh Kudus itu sangat mengasihi kita. Dia adalah rohnya Tuhan kita ya. Memang Tuhan Yesus ada di surga, tetapi rohnya bersama-sama dengan kita. Jadi rohnya dekat dengan kita, dia mengerti sekali keadaan kita lebih daripada kita sendiri. Ketika kita ngaku jujur sama Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Bahkan bukan hanya itu, Roh Kudus itu yang akan menolong kita ya. Menolong kita untuk bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut. Roh Kudus yang akan mengajar Bapak Ibu semua bagaimana cara kita menyikapi orang yang khususnya orang dekat ya. Kalau orang jauh ya nggak perlu terlalu banyak berinteraksi, kita juga nggak sakit hati, betul. Tetapi orang yang sangat dekat dengan kita, yang serumah, biasanya yang setiap hari ngeliat, ya Roh Kudus yang akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita merespon, misalnya tindakan dia yang menyakitkan hati kita.
khususnya kalau untuk pasangan ya, Roh Kudus mengajari saya bagaimana cara kita membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kata-kata kasar dengan kata-kata yang lemah lembut, membalas misalnya ketika kita tidak dihargai, membalas dengan penghargaan kita kepada pasangan atau kepada teman atau kepada ya musuh-musuh kita ya. Bagaimana membalas kebencian dengan kasih, bagaimana membalas ya ketika kita diremehkan dengan pujian, malah kita banyak memuji, kita dengan tulus ya. Jadi jangan dengan dengan ya kita itu tulus, karena kasih itu tulus ya. Ya mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya sih bisa tulus mengasihi orang yang udah jelas-jelas nyakitin hati kita? Ya kita nggak mungkin, sekali lagi dengan kekuatan kita nggak mungkin, kita jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengundang Roh Kudus. Ya bahkan ketika kita membalas perkataan seseorang, nggak ada salahnya Bapak Ibu ya, jangan langsung. Kita itu ya, apalagi ya wanita ya, seringkali langsung terpancing emosi, alias kakaknya emosi ya, kata Pastor Andi Simon, emosi itu kakaknya emosi. Jadi jangan langsung respon. Diam dulu Bapak Ibu, diam dulu beberapa detik, tanya Roh Kudus, bagaimana caranya sih saya membalas perkataan misalnya pasangan kita atau teman kita atau lawan bisnis kita yang nyakitin hati ini. Bagaimana caranya saya meresponi? Ya diem dulu, mikir dulu. Jangan langsung gitu ya. Bertanya dulu sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita untuk apa caranya, bagaimana caranya kita merespon. Ya percayalah, ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka apa yang terjadi, respon kita, perkataan kita ya, semuanya itu akan dipimpin oleh Tuhan dan menolong kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan ya. Bapak Ibu ya, mungkin ketika kita mengampuni, ketika kita mengalah ya, seringkali kita berpikir bahwa kita ini yang dirugikan, kita ini yang dalam posisi kalah. Betul apa betul? Ya terima kasih ya Kakak Hesti ya untuk mawarnya. Betul apa betul? Ketika kita mengalah, kita merasa kita sedang ada dalam posisi, ya betul ya Kakak Estina, sedang ada dalam posisi kalah. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu ya, ketika kita mengalah, kita itu sedang sedang memberikan tempat bagi Tuhan untuk memberikan kemenangan kita ya. Kita itu kalah mungkin secara daging ya, kita merasa kalah. Tetapi sesungguhnya secara spirit itu kita sedang bertindak lemah lembut. Firman Tuhan katakan apa? Mereka yang memiliki kelemah lembutan akan mewarisi bumi. Kita sedang menang sebetulnya. Kenapa? Mewarisi bumi itu apa sih? Firman Tuhan kan katakan seperti itu ya. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi itu apa? Mewarisi bumi itu sedang mewarisi janji-janji Tuhan. Ya. Nanti besok-besok saya akan membahas ya, upah orang yang rendah hati. Rendah hati itu sebetulnya beda dengan lemah lembut.
firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya satu ya. Lemah lembut dijadikan sama dengan rendah hati. Tetapi kalau versi New King James Version-nya itu berbeda sekali lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu ketika kita disakitin, ketika kita dihina, ketika kita difitnah, kita nggak membalas, kita tetap berlaku baik. Nah, itu lemah lembut ya. Rendah hati itu ya nggak sombong ya. Ya ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Saya harap bisa menangkap perbedaannya. Dikatakan sebetulnya Musa itu orang yang sangat lemah lembut. Ya memang untuk lemah lembut itu butuh kerendahan hati. Karena nggak mungkin orang yang sombong itu bisa lemah lembut. Nggak mungkin. Karena butuh kerendahan hati untuk kita bisa lemah lembut. Ya, sudah pukul 4 lebih 44 menit. Saya juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit ya untuk didoakan. Bapak Ibu bisa tulis di komentar sakitnya apa. Saya akan doakan dan bisa klik tombol tamu sebentar. Saya akan tutup dengan firman Tuhan sambil masih ada waktu saya sambil membahas kembali firman Tuhan ini ya. Sebetulnya masih panjang kalau saya mau cerita. Saya bisa menyaksikan banyak sekali orang yang lemah lembut itu ya mewarisi janji Tuhan. Itu saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi upah orang yang lemah lembut itu dahsyat. Bagaimana ada orang ya, orang dekat saya sebetulnya, dalam lingkungan keluarga saya, orang itu lemah lembut ya. Jadi nggak mudah kongsian sama orang yang cepet emosi gitu ya. Yang nggak salah pun bisa marah gitu, dimarahin. Ya paling susah kan ketemu orang yang begitu ya. Jadi serba salah kan. Tetapi orang ini sabar sekali ngikut partneran sama satu orang ini ya. Ya, dua-duanya orang dekat saya, jadi saya bisa menyaksikan. Orang ini tadinya nggak ada apa-apa, nggak ada modal, ya diajak partneran sama ya katakanlah si B, si A ini ya nggak ada modal, nggak ada apa-apa, tetapi mendapatkan kepercayaan dari si B ini ya. B ini ngajak partneran dari muda. Nah, si A ini orangnya lemah lembut. Jadi si B ini cepat marah. Jadi nggak salah pun dimarahin. Belum saudara-saudaranya si B ini ikut campur masuk ke dalam perusahaan. Dan saudara-saudaranya si B itu kan namanya juga duit ya, soal duit. Kalau udah ketemu duit kan, wah sikut-sikut gitu, fitnah-fitnah. Tetapi si A ini manut terus. Ikut terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah puluhan tahun ya, mungkin ya setelah puluhan tahun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si A ini tetap ngikut si B ya, manut terus. Padahal udah kenyang dengan fitnahan, kenyang dengan cacian, dengan makian. Apa yang terjadi? Si A yang gak ada modal, gak ada apa-apa gini ya, akhirnya mewarisi 50%. Tepatnya 49% saham dari perusahaan. Bukan hanya perusahaannya satu. Perusahaannya sekarang sudah ya mungkin kalau aset udah ada triliunan gitu ya. Dari yang nggak ada apa-apa, nggak ada modal. Ya saya bisa saksikan di sini Bapak Ibu ya. Ini kesaksian ini ya. Jadi yang mendengarkan kesaksian ini, siapa yang mau punya roh yang lemah lembut? Sebentar saya akan doakan ya bagi Bapak Ibu semua ya. Ayo yang mau ketik, mau tulis di komentar, mau, saya akan doakan ya. Mau sekarang Bapak Ibu siapa yang mau melepaskan pengampunan? Ayo ketik di komentar, saya mau melepaskan pengampunan, saya mau punya roh yang lemah lembut. Saya juga mau, ini yang ngomong juga mau, ini yang ngomong juga masih belajar terus ya. Karena kelemah lembutan itu adalah sebetulnya salah satu
buah dari Roh Kudus. Jadi buah-buah roh kan. Buah-buah roh apa aja Bapak Ibu masih ingat? Kasih, kemurahan hati ya, kelemah lembutan ya, kesabaran. Itu semua buah-buah roh. Itu sebetulnya roh, salah satu roh dari Roh Kudus. Ya, jadi nanti sebentar saya akan doakan bagi Bapak Ibu semua dan bagi saya juga mau ya. Ya, ke suami dulu. Kakak Santi ya, lepaskan pengampunan. Nanti Kakak Santi akan melihat bagaimana berkat Tuhan dicurahkan atas rumah tanggamu. Ketika kita menolak mengampuni suami kita ya, sesungguhnya kita sudah ngasih verdict. Verdict itu apa ya? Verdict tahu kan Bapak Ibu kalau dalam istilah hukum, dalam istilah verdict itu apa sih namanya bahasa Indonesianya? Bapak Ibu yang tahu, yang ngerti boleh tulis di komentar. Judgment itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bukan tuntutan, sudah ngasih verdict kepada suami kita untuk dia nggak berhasil di dalam usahanya. Nah, Bapak Ibu yang mau melihat suamimu diberkati secara keuangan, wajib mengampuni suamimu ya. Karena kalau suamimu gagal ya, keuangannya amburadul, ya istri-istri juga yang mengalami itu kan, penderitaan, anak-anak juga yang akan mengalami penderitaan, bukan? Jadi kita harus, ya putusan Kakak Estina itulah. Mohon maaf ya, saya kosakatanya limited alias terbatas. Ya, sudah pukul 4.50. Saya akan menutup di dalam doa. Bapak Ibu yang sakit, boleh tuliskan di komentar dan boleh klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus yang manis, Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau materaikan firman-Mu ini atas setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi yang ada di live room ini. Mari Roh Kudus jamah setiap pribadi, singkapkan setiap hal yang masih mengganjal dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, di live room ini, yang mengganjal sehingga mereka belum bisa menerima berkat-Mu, sehingga mereka belum bisa menerima kesembuhan-Mu, sehingga mereka belum bisa menerima janji-janji-Mu. Saat ini singkapkan semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengambil waktu beberapa detik ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan menyingkapkan orang-orang yang belum Bapak Ibu ampuni saat ini. Roh Kudus, mari beracaralah di setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Singkapkan semua kepahitan, semua luka batin yang belum disembuhkan. Singkapkan semua saat ini. Mari Bapak Ibu sama-sama saat ini kita ambil keputusan di hadapan Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Saat ini saya mau membimbing Bapak Ibu semua untuk melepaskan pengampunan ya. Saat ini Bapak di surga, katakan Bapak di surga, saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kami, kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Sebutkan ya Bapak Ibu, namanya siapa saja, sebutkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Saat ini Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, seperti kami sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, saat ini saya berdoa ya buat Bapak Ibu, Roh Kudus kiranya jamah setiap luka-luka
yang ada dalam hati anak-anak-Mu. Kasih Tuhan dicurahkan atas hatimu. Kasih Tuhan dicurahkan, mengalir, menyembuhkan setiap luka-luka batin. Roh-roh jahat, roh-roh luka batin, roh-roh kepahitan, saya cabut sampai ke akar-akarnya, keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Demi nama Tuhan Yesus, keluar sekarang, keluar semuanya. Demi nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan dicurahkan sekarang, dicurahkan terus, Roh Kudus terus tercurah atas setiap hati Bapak Ibu semua yang mengalami luka batin saat ini. Disembuhkan Tuhan. Luka-luka di hatimu sudah disembuhkan Tuhan. Semua kebencian sudah digantikan dengan kasih Tuhan. Segala kepahitan sudah digantikan dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa atas hidupmu. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu-belenggu kutuk yang menghalangi berkatmu, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh pencuri berkatmu, saya usir keluar dari kehidupanmu demi nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Berkat kesembuhan mengalir, ya, setiap organ-organ dalam tubuhmu saat ini sembuh. Yang sakit sembuh, roh kesembuhan mengalir dahsyat dengan dahsyat. Ya, Bapak Ibu terima saja dengan iman, kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir, menjamah Bapak Ibu, ya. Berkat Tuhan dicurahkan juga atas rumah tanggamu, atas keuanganmu, atas pekerjaan, atas usahamu, atas anak-anakmu. Berkat Tuhan dicurahkan sekarang. Mengalir terus kuasa Tuhan. Roh Kudus mengalir. Curahkanlah berkat-berkat-Mu. Ya, Bapa di surga, kirimkanlah malaikat-malaikatmu untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Yang hari ini sudah tunduk kepada firman Tuhan, sudah melepaskan pengampunan bagi sesamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, terima kasih ya Bapak Ibu yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu, boleh ketik di komentar ya, tuliskan saya, jadi saya tahu ya. Tuliskan di komentar saya gitu ya. Ya, amin ya. Kakak Maidalena, Kakak Bu Evi ya. Terima kasih ya. Ya, Kakak Estina, Kakak Hesti ya. Ya, Bu Esther ya. Ya, kuasa Tuhan, Roh Kudus sedang mengalir. Kasihnya sekarang sedang dicurahkan, mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus melawat anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Ya, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, boleh silahkan klik tombol tamu. Saya akan mengundang naik ke atas untuk didoakan. Ya, terima kasih Kakak Ignition Call ya sudah melepaskan pengampunan. Iya, masih ingat kesaksian saya? Tuhan gantikan berlipat-lipat yang nipu duit saya ya. Sampai sekarang mohon maaf ya, saya saya mengasihi orang tersebut, tetapi sampai saat ini dia nggak punya rumah ya. Hidupnya ditipu sana, ditipu sini, padahal saya sangat mengasihi dia. Tetapi apa yang Tuhan gantikan kepada saya berlipat-lipat dari yang dicuri oleh orang tersebut ya. Dan Bapak Ibu juga sudah mendengar kesaksian saya kan, orang yang lemah lembut itu, orang yang dimarahin, difitnah, dimaki-maki,
tetap ya melepaskan pengampunan. Apa sekarang dia setelah puluhan tahun diperlakukan seperti itu, tetap sabar. Sekarang dia mewarisi 49% saham dari perusahaan yang asetnya triliunan ya, bukan miliaran, bukan ratusan miliaran. Itu orang dekat saya, jadi saya bisa menyaksikan. Saya mengenal dengan dekat sekali ya, mengenal dengan dekat sekali, termasuk lingkungan keluarga gitu. Jadi saya tahu sekali. Nah, bagaimana orang yang lemah lembut itu, berarti firman Tuhan itu ya dan amin kan? Firman Tuhan itu katakan orang yang lemah lembut itu akan mewarisi bumi yang mungkin lama. Ya, coba Bapak Ibu ya, saya juga sering membayangkan kalau saya ada di posisi dia gitu ya. Yang tadi saya cerita ya, umpamakan Bapak A gini ya. Kalau saya ada di posisi Bapak A, mungkin saya sudah kabur dulu. Berapa tahun ikut mungkin saya udah kabur. Tetapi Bapak A ini setia, dimarahin, difitnah. Kan saudara-saudaranya Bapak B ini kan banyak yang namanya juga kalau uang, masalah uang kan udah sikut-sikutan, fitnah-fitnahan. Kalau bisa Bapak A ini dilempar keluar gitu, diusir keluar. Supaya dapat ya kepercayaan ya, dapat penghargaan ya. Nah, Bapak A ini ya saya juga salut gitu. Memang butuh kesabaran karena firman Tuhan katakan apa? Ada ujian, sama halnya ketika Yusuf ya. Yusuf itu diuji lama sekali kan, 13 tahun sebelum dia mendapatkan janji Tuhan. Ya perkiraan umur 17 tahun kan, mungkin Yusuf ya, bahasa Inggrisnya Yosef, dibuang ke sumur sampai dia mendapatkan kepercayaan jadi orang kedua di negeri Mesir. Butuh waktu puluhan tahun sampai dia melihat janji Tuhan. Butuh waktu, kesabaran ketika kita diuji. Bagaimana, apakah kita tetap percaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya kayaknya kalau nggak ada yang sakit, saya mengundurkan diri. Saya juga mau pamit. Ya puji Tuhan. Saya tetap membuka kesempatan ya Bapak Ibu yang sakit untuk diundang naik ke atas. Karena kadang ada hal-hal yang memblok kesembuhan. Bukan kuasa Tuhan yang kurang dahsyat, tetapi ya ada hal-hal yang seperti tadi saya sudah bagikan. Contohnya ketika kita menolak mengampuni, ketika kita nggak percaya akan kuasa Tuhan, itu yang memblok kesembuhan kita. Ketika kita masih ada dosa-dosa yang belum diakui, ketika kita masih belum hidup di dalam pertobatan, itulah hal-hal contoh-contoh yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, ya bukan kuasa Tuhan kurang dahsyat. Karena ya puji Tuhan ya, bukan karena saya, bukan karena Bu Esther hebat gitu, bukan. Tetapi ya Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya, mukjizat kesembuhannya lewat pelayanan kami. Ya karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan ya. Bagaimana orang yang sakit kanker dijamah Tuhan, sakitnya instan hilang. Bagaimana orang yang sakit tumor sudah dibuktikan secara medis tumornya di dalam perut hilang. Bagaimana tumor benjolan ya di kepala, di leher, secara instan hilang. Didoakan ya. Bukan karena kita yang mendoakan, tetapi karena kuasa Tuhan, karena roh Tuhan yang menyembuhkan, dan karena orang tersebut siap, karena hati mereka siap. Kalau hatinya yang gak siap itu ya lama kesembuhannya. Bukannya gak bisa, tetapi kita yang ngedoainnya lama gitu. Pelepasannya bisa setengah jam, bisa 1 jam ya. Ya, jadi butuh kerjasama dari Bapak Ibu juga. Bapak Ibu percaya ya. Biasanya orang yang gampang sekali disembuhkan Tuhan itu orang yang rendah hati. Masih ingat kalau Bapak Ibu yang ngeliat
ketika saya mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit, masih ingat nggak ada ibu yang nyuri tempe? Dia menyaksikan, mohon mohon ampun sama Tuhan, saya kalau ke warung itu suka curi tempe. Wah, saat itu juga dia disambar Tuhan, sembuh sakitnya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kalau yang nonton ya, kalau yang nonton acara live saya yang waktu mendoakan kesembuhan itu, saya juga tersentuh. Nih ibu ini rendah hati sekali, nyuri tempe aja dia mengakuinya di acara live seperti ini yang disaksikan banyak orang ya waktu itu. Saya nggak tahu berapa, mungkin 60-70 orang ya. Ini sekarang sekitar 30 orang yang nonton, tetapi waktu itu disaksikan banyak orang, dia mengakui dosanya. Dan apa yang terjadi? Wah, Roh Kudus langsung jamah, dia sembuh instan. Ya, ya, Ibu Santi, saya merasakan ada kepahitan yang Ibu Santi simpan dalam hati ya. Itu mohon maaf, saya mau didoakan kedua kaki, saya lemas keduanya. Ya, itu mohon maaf, itu Ibu Santi itu yang membuat Bu Santi ya untuk menerima kesembuhan itu yang menghalangi. Ibu Santi, mohon maaf, apakah betul yang saya rasakan? Coba ya saya undang naik ke atas ya. Ibu Santi, apakah masih ada di sana? Ibu Santi, kalau mau didoakan, bisa klik tombol tamu ya. Ya, betul apa betul? Coba Ibu Santi tulis di komentar. Ya, selamat pagi Kakak Lado. Saya nggak melihat Ibu Santi di tombol tamu ya. Kalau mau diundang naik ke atas harus klik tombol tamu. Jadi saya bisa undang naik ke atas. Betulkah Ibu Santi, saya merasakan ada kepahitan? Ya, itu Bu Santi lepaskan dulu. Kalau nggak percuma saya doakan. Nanti bisa doakan 1 jam nggak sembuh-sembuh. Kasihan saya yang mendoakannya. Karena lama ya didoakan nggak sembuh-sembuh. Ya, Bu Santi, lepaskan pengampunan dulu ya kepada suami. Apakah Bu Santi mau coba klik tombol tamu ya kalau mau didoakan? Kalau mau diundang naik ke atas, klik tombol tamu ya. Ya, monggo silahkan Bu Santi. Shalom Bu Santi. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Ibu bisa open cam? Saya nggak tahu caranya Ibu. Oh, iya, sebentar ya, saya perbesar suaranya. Oh iya, ya sudah nggak apa-apa ya Ibu Santi. Followernya 500 padahal bisa Bu Santi. Bisa ya Bu? Gimana caranya Bu Esther? Caranya gimana Bu Esther? Klik tap-tap layar ya? Tap layar sekali aja Bu Santi. Diketuk. Oh iya ya, siap. Ya. Pencet apa ya Bu? Layarnya diketuk sekali ya Bu Esther ya? Gimana Bu Esther, suaranya nggak jelas? Diketuk aja layarnya, nanti muncul gambar kamera. Oh, diketuk layarnya Iya, sekali, nanti muncul sudah gambar saya ketuk kamera. ini Bu. Nggak bisa ini Bu. Wah, Oh, terus gambar kameranya nanti itu diketuk lagi. Sudah saya ketuk ini Bu. oh, ya sudahlah, nggak apa-apa Bu Santi. Ya, saya doakan. Bu Santi, apa yang Ibu Santi alami sekarang? Apa yang bisa dibantu? Saya mengalami tabrak 13 tahun yang lalu Bu. Kedua kaki saya lemas. Saya dioperasi 17 jam. Jadi karena saraf-sarafnya itu Bu, karena tulang belakang itu kan ada hancur satu ruas gitu loh Bu. Oh, itu karena kecelakaan atau karena apa? Saya kecelakaan Bu, ditabrak truk dari Oh, belakang. iya. Ya, Iya mari Bu. kita
Berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu. Nama tabara. Kasihan-Mu turun atas Ibu Santi, Roh Kudus. Mari, datanglah. Amin, amin. Datanglah. Engkau sudah mendengar. Mohon maaf, Bu Santi sudah melepaskan pengampunan atas suami. Mau saya bimbing? Saya tiap hari doa sama Tuhan, Bu. Saya sudah mengampuni suami, Bu. Tapi kelakuannya pancet gitu loh, Bu. Main cewek gitu loh, Bu. Ya. Saya sudah mengampuni, Bu. Bahkan dia masuk penjara karena cewek pakai uang perusahaan. Saya sendirian dengan 4 anak, Bu. Semua saya dibiayai sama Tuhan Yesus, dari sekolah sampai biaya makan. Semuanya Tuhan berikan kepada saya, Bu. Tuhan tolong saya banyak. Saya sudah ngampuni. Tapi kemarin itu habis pulang dari luar pulau itu, Bu, saya kok ganjel gitu loh. Kok kelakuannya kok jauh dari saya. Aku tuh ngamuk-ngamuk gitu. Pas saya, Tuhan kenapa sih Tuhan? Saya bilang gitu, nggak taunya whatsappan sama cewek gitu, Bu. Terus ya gitu, Bu, nolak saya gitu loh, Bu. Itu yang bikin saya sakit. Saya sudah ngampuni tapi perlakuannya itu loh, Bu. Gitu-gitu lagi, Bu. Capek, Bu. Ya, Bu Siti, seperti yang tadi saya katakan ya, saya ini ngomong itu bukan by the book ya, bukan, Ya. tapi by experience ya. Jadi apa yang Ibu alami, saya pernah alami. Jadi saya mengerti betul apa perasaan Ibu. Namun seperti yang tadi saya share, bahwa keputusan mengampuni ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita melepaskan diri kita dari penjara kebencian, kepahitan yang akan membinasakan kita. Kalau kita enggak mengampuni, yang rugi itu diri kita sendiri. Kita itu memberi tempat kepada si iblis setan untuk mencuri kesehatan, mencuri berkat kita, ya bahkan kekekalan kita. Kita tidak akan diterima di surga. Nah, saat ini itu adalah keputusan ya, Bu Santi. Jadi itu bukan soal perasaan. Kalau ngomong soal perasaan akan selalu kita bicara sakit hati. Tetapi pengampunan itu adalah keputusan. Saya mau mengampuni. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bu Santi, apakah Bu Santi mau mengambil keputusan untuk mengampuni suamimu saat ini? Mau, Bu. Saya juga mau keluarga saya dipulihkan. Anak-anak saya sudah pelayanan, Bu. Saya ini juga doakan orang, walaupun itu Muslim, saya doakan. Saya ingin jadi pendoa yang baik dan buat istri dan mama yang baik buat anak-anak saya, Bu. Saya capek gini-gini terus, Bu. Saya ingin ngampuni sungguh-sungguh, Bu. Roh Kudus, Engkau sudah mendengar anakmu ini, Bu Santi, yang sangat Engkau kasihi. Roh Kudus datang dan jamahlah Bu Santi. Saat ini Bu Santi ikuti doa saya dulu ya. Iya, Ibu. Saya berdoa buat Bu Santi. Bapa di surga, saat ini saya menyerahkan kepadamu segala rasa sakit hati saya, kebencian, kepahitan saya, kebencian saya, apa, Bu, ujian saya? Kebencian saya serahkan semuanya. Saya serahkan semuanya kepadamu. Saya letakkan semuanya di bawah kakimu. Saya letakkan semua dalam kakimu. Di bawah kakimu. Di bawah kakimu. Saat ini saya mengambil keputusan. Untuk melepaskan pengampunan. Kepada suami saya yang sudah menyakiti saya. Terima kasih Tuhan. Sudah menolong saya. Untuk mengampuni suami saya. Saat ini ampuni juga segala dosa-dosa saya. Segala
kegagalan saya melakukan firman-Mu. Di saat saya gagal menjalankan firman-Mu, Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. belas kasihan-Mu turun atas saya. Belas kasihan-Mu turun atas saya. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Sekarang saya berdoa ya buat Ibu Santi ya. Ya, Ibu. Roh Kudus, jamahlah Bu Santi. Amin. Datanglah saat ini Roh Kudus yang manis. Datanglah jamah Ibu Santi. Jamah hatinya, segala kepahitan, kebencian, akar pahit, dendam, saya cabut keluar semuanya sampai ke akar-akarnya, saya cabut, saya Amin. buang ke tubir laut demi nama Tuhan Yesus. Segala luka batin saat ini digantikan dengan kasih Tuhan. Amin. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau curahkan kasih-Mu, kasih Tuhan mengalir saat ini, mengalir menjamah Ibu Santi, memenuhi hatinya Ibu Santi. Sukacita Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hatinya Ibu Santi. Yang terluka sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hati yang terluka sudah sembuh sekarang oleh kasih Tuhan mengalir terus, bahkan menjamah Ibu Santi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Mari Roh Kudus, kuasa-Mu sekarang Engkau curahkan atas Ibu Santi, roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh yang menyebabkan kelemahan tubuh, saya ikat, saya usir keluar semua demi nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keturunan saya ikat, saya usir semuanya demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas Ibu Santi. Saat ini Bu Santi, tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Sudah diampuni segala dosa-dosanya. Sekarang kuasa Tuhan mengalir dahsyat atas Ibu Santi, mengalir terus, menjamah kedua kakinya yang lemas, sekarang sudah kuat, sudah bisa dipakai, berjalan dengan normal. Yang sakit sudah sembuh, udah nggak sakit lagi sekarang kedua kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah Ibu Santi demi nama Tuhan Yesus. Membebaskan Ibu Santi, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah menjamah Ibu Santi, Engkau sudah membebaskan, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan, bahkan Engkau sudah memberkati Ibu Santi. Saya melepaskan berkat juga atas anak-anaknya, atas rumah tangganya. Jamah hati suaminya, kembalikan kepada hati istri dan anak-anaknya demi nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan mempererat rumah tangga ini. Diberkatilah rumah tangga ini, diberkati juga keuangannya. Diberkati anak-anaknya, jadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, jadikan pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Santi, apa yang Ibu rasakan ketika sudah didoakan? Ini Bu, kaki saya ada kayak aliran-aliran gitu Bu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, itu kuasa Tuhan sudah menjamah kakinya Bu Santi. Bu Santi tinggal terima dengan iman. Coba Bu Santi berdiri, berjalan, apa yang dirasakan? Iya, bentar. Tuhan terus menjamah. Terima kasih Roh Kudus terus Kau curahkan kuasa-Mu terus mengalir. Amin. Menyembuhkan dengan sempurna. Kasih Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir terus, Roh Kudus jamah terus kakinya Ibu Santi sekarang. Jamah terus kuasa-Mu membebaskan otot-otot yang sudah lama nggak dipakai, sekarang jadilah normal, jadilah kuat. Bahkan tulang-tulangnya sekarang normal, tulang-tulangnya normal, dan otot-ototnya juga normal, syaraf-syarafnya semuanya berfungsi dengan baik sekarang.
kakinya bisa dipakai dengan sempurna, bisa dipakai dengan jalan dengan baik, dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Tuhan Yesus, penyembuh yang sejati. Engkaulah yang menyembuhkan, Engkaulah yang membebaskan, Engkaulah yang memulihkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Tuhan, penyembuh yang sejati. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak di surga. Ya, Bu Santi, apa yang Ibu rasakan? Ya, ya ada kekuatan Bu, tapi pasti lemas Bu. Tapi ada kekuatan ya. Iya, amin. Sudah berapa persen? Hmm. Hmm. Kuasa Tuhan terus Ya, mengalir. ya. Udah 50% ada? Belum Bu, belum. Belum. Iya. Ya, kuasa Tuhan terus mengalir. Mari kuasa Tuhan mengalir terus atas Ibu Santi, atas kakinya, kedua kakinya sekarang mengalir. Semua roh jahat yang masih bersembunyi dalam tubuhnya, roh kelemahan tubuh, saya usir keluar. Engkau tidak akan tahan dengan api Roh Kudus. Keluar semuanya demi nama Tuhan Yesus. Keluar sampai ke akar-akarnya demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir Roh Kudus terus jamah kedua kakinya, jamah terus. Otot-ototnya yang sudah lama nggak dipakai, sekarang ototnya kembali normal, kuat. Bahkan tulang-tulangnya yang ada pergeseran, sekarang tulang-tulangnya tersambung normal, berfungsi normal. Kekuatan Allah sekarang mengalir, membetulkan tulang-tulangnya, mengembalikan ke dalam posisi normal. Otot-ototnya juga dikuatkan, yang lemah dikuatkan, bahkan syaraf-syarafnya yang sudah tidak berfungsi sekarang berfungsi kembali dengan baik, dengan normal. Kuasa Tuhan mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, mengalir. Tubuhmu bukan tubuh sarang penyakit, tetapi tubuhmu adalah tempat kemuliaan Tuhan. Kerajaan Allah sudah hadir dalam tubuhmu sekarang, membebaskan kau, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Kakinya sekarang kuat, berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ya, Bu Santi coba berjalan lagi. Ya, terima kasih sama Roh Kudus. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Ini saya berjalan Bu, sudah muter berkali-kali. Ibu doa saya berkali-kali berjalan Bu, ya enggak terlalu capek. Biasanya capek ini Bu. Puji Tuhan. Ya, Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bu Santi perlu setiap hari declare ya, mengucap syukur pada Tuhan. Doanya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus sudah menyembuhkan saya dengan sempurna. Segala roh-roh kelemahan tubuh saya usir keluar. Ya, perlu doa deklarasi. Kenapa? Karena roh jahat itu sering ya, suka coba-coba kembali lagi. Iya. Jadi Ibu Santi harus doa deklarasi seperti itu untuk menjaga. Oh ya, Bu Santi juga harus mengampuni sopir yang nabrak Ibu ya. Oh iya, sudah Ibu. Sudah ya, puji Tuhan ya Bu Esther, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, kalau gitu puji Tuhan, terima kasih Bu Santi, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah. Makasih dan berkati ya Bu. Nah, sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon izin juga saya pamit ya. Sampai ketemu Bapak Ibu besok pagi pukul 4 pagi lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara live saya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bu Esther.